Sepatu badminton 200 ribuan melawan sepatu lain harga 900 ribuan. Mana yang lebih unggul? Simak video selengkapnya. Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kartomo di DK Sport, Sport for your hobby. Nah, kali ini kita mau bahas tentang sepatu badminton. Kali ini adalah Eagle Flying Claw. Untuk raket, sudah ada 4 request raket yang minta di-review, antara lain Astrock 68S, Astrock 69, Astrock 7DG, dan Fly Power Tornado, serta Victor Thruster KHMR. Karena harganya lumayan, raket-raket tadi, saya minta teman-teman, ayo dong subscribe. Saya butuh sekitar 80 lagi subscriber untuk bisa memenuhi syarat monetisasi. Nah, kalau kalian subscribe, nanti dapat AdSense. AdSense-nya kita buat belanja tadi, barang-barang yang tadi, sepatu badminton, raket badminton, untuk kita review. Setelahnya mungkin sebagian bisa kita giveaway. Oke, kita kembali lagi ke sepatu ini. Nah, tujuan saya bahas sepatu Eagles ini saat ini ya ada 2. Satu adalah jelas review sepatu badminton Eagles. Harganya murah banget, cuma 250 ribuan. Di bawah 300 ribu. Nah, kita mau bandingkan dengan sepatu raket lagi. Sepatu yang lain. Harganya jauh di atasnya. Jauh di atasnya. Ini ada sepatu sneakers ya, sepatu jalan biasa. Ini sih kalau harga normal sekitar 800-an. Kemudian ini sekitar 870, ini 950 ribu. Sepatu futsal. Kalau ini sepatu running, Reebok Z Sprint Run. Yuk. Kemudian yang kedua, saya buat video ini itu pengen ngajak teman-teman yang sudah rutin main badminton tapi masih pakai sepatu yang non badminton, entah itu sepatu lari, sepatu futsal, atau bahkan sepatu kerja. Atau saya pernah punya teman dia pakai sepatu sepeda. Menurut saya kalau kalian udah rutin mending ganti pakai sepatu badminton. Kenapa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita tentukan dulu sepatu badminton yang bagus itu seperti apa. Sepatu badminton itu minimal punya fitur standar beberapa ini. 1, di telapakannya itu harus keset, jangan licin, karena kalau licin bahaya banget, kalian bisa cedera, bahaya. Nah, beberapa sepatu itu sudah menggunakan fitur non marking. Non marking itu sebenarnya lebih ke dia tidak meninggalkan bekas di lantai. Kemudian yang kedua, outsole dan midsole itu harus tebal. Ada yang dia outsole-nya jadi cuma satu yang outsole aja. Ada yang midsole, jadi 2 lapis, ada outsole, ada midsole. Anggaplah ini outsole-nya, ini midsole-nya. Yang di tengah ini harus tebal. Untuk apa? Tujuannya untuk meredam getaran saat kita lompat. Karena gerakan badminton tuh banyak gerakan vertikal. Lompat-lompat ya. Kemudian yang ketiga itu bagian tengah di telapak kaki ini harus kaku nih, nggak boleh meletet-meletet. Lihat di bagian tengahnya ini kaku. Beberapa merek malah justru dikasih kayak plastik atau mika supaya menjaga ini tetap kaku nih, untuk mencegah cedera lagi. Kemudian keempat, pingpong itu ya bagian sini ya, ini harus kaku supaya tidak cedera ankle-nya. Ini untuk menjaga si posisi tumit bagian belakang kaki kamu itu aman. Kemudian yang kelima, itu sirkulasi udaranya harus baik. Makanya kalau kalian lihat sepatu badminton akan ada banyak mes-mes gini, rongga-rongga untuk sirkulasi udara. Karena sepatu badminton itu olahraga yang benar-benar menguras keringat. Jadi kalau saya bandingkan antara main bola sama dengan main badminton, main bola itu keringatnya nggak ngucur deras banget, capek iya. Kalau badminton itu keringatnya ngucur deras banget. Tapi kalau saya bilang capeknya masih lebih capek futsal sih. Tapi tergantung juga lah. Kalian masing-masing beda. Intinya gini,
badminton itu butuh konsentrasi fokus yang terus menerus, jadi lebih ke nafasnya jadi harus cepet banget recovernya. Berbeda dengan sepak bola yang kalian kalau nggak ada bola ya kalian bisa berhenti diem ngaso dulu gitu. Kalau futsal juga agak mirip tengah-tengahnya, dia tetap harus intensitasnya kenceng, kemudian juga harus keluarin power juga. Cuma bedanya kalau futsal capek ya udah keluar ganti nanti bisa masuk lagi. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini dia, di bagian depannya ini harus kuat untuk menahan ketika gerakan kita ngerem, karena banyak gerakan-gerakan yang begini, ngerem. Nah ini bagian depan, kaki kita kan ngedorong masuk. Ini harus bisa nahan jari-jari kita supaya nggak jebol. Nah itu adalah fitur yang minimal yang harus dimiliki sepatu badminton. Dan Eagles, walaupun harganya cuma 250 ribuan, harga resmi 289, bisa dilihat di price list. Nah di sini, nah ini ada Koh Simon. Next target nih, saya pengen ketemu sama Koh Simon. Sedangkan waktu saya beli ini dapat murah lah ya, special price 250 ribuan. Ada drama dikit sama toko online ya, tapi nggak apa-apa, akhirnya solve. Oke, sekarang kita bandingkan satu-satu. Tadi 250 ribuan sepatu badminton sudah memenuhi semua kriteria sepatu badminton. Sementara kita lihat futsal. Saya paling sering lihat orang main badminton pakai sepatu futsal. Kenapa? Karena memang banyak sepatu futsal yang bagian outsole-nya, bawahnya itu sama dengan sepatu badminton yang karet mentah gini. Ini kebetulan punya saya yang untuk rumput sintetis sih, lebih untuk rumput sintetis, jadi kayak gini modelnya. Oke, bawahnya ini nggak terlalu bagus nih. Ini non marking, cuma kalau lihat konturnya nggak cocok untuk main badminton. Dari outsole-nya aja udah nggak memenuhi. Kemudian dari ketebalan outsole dan midsole. Nah kalau sepatu futsal biasanya cuma ada satu lapis, nggak sampai 2 lapis. Nah ini juga tipis banget, ini sangat bahaya. Bahaya kaki kamu akan kena impact load atau beban kejutnya terlalu berat. Itu bahaya sih nanti sampai ke atas itu. Ini sepatu futsal 2 udah kalah dia di 2 ketiga. Sepatu futsal mah nggak ada mesnya. Kenapa? Karena ini justru buat power, untuk akurasi, power, untuk nendang bola. Kalau nendang bola isinya mes, kain kan, nggak ada tenaganya lah bolanya, jadinya melepas nanti ambles. Bahasa saya aneh ya, ya itulah, jadi ambles. Jadinya nggak ada mesnya. Ini sih bakalan basah kuyup kalau main badminton pakai sepatu ini. Jadi sepatu futsal ini 950 ribu loh harganya. Nike Phantom Venom, nggak cocok buat main badminton. Selanjutnya sepatu ini Nike, saya nggak tahu serinya apa ya, lupa saya juga. Pokoknya inilah, ini sebenarnya lebih untuk jalan, untuk lari masih oke. Satu, solnya sih nggak spek buat main badminton. Kontak poinnya nih nggak ada kontak poin di sini, ngeri banget. Kemudian juga tuh dia bisa meletet begini tengah-tengahnya. Meletet tuh maksudnya gini ya, bisa ditekuk ya, bisa dipelintir. Nah pelintir ini sih bisa sangat rentan cedera. Kemudian sininya juga kain semua, jadi mesh semua sih, tapi pingpongnya nggak aman, nggak ada protection di sini. Kemudian tebelnya dapat bagian depannya untuk pengereman, bagian ujung kaki. Kalau Li-Ning nyebutnya tooth tip. Nah, tooth tip fiturnya nggak ada. Jadi dia kalah di 1, 2, 3 hal. Harganya 800 ribuan, kalah sama yang 250 ribuan untuk main badminton. Kemudian ini Reebok Z Sprint Run, ini kategori tipe sepatu lari. Kalau ini memang didesain untuk sepatu lari sih. Ya, lihat. Karena gerakan lari kan begini ya. Dia sangat elastis. Elastis banget. Ini tuh kalau di Nike serinya kayak Nike Flex. Nah, jadi udah bisa nekuk-nekuk semuanya. Itu udah nggak memenuhi syaratnya badminton. Saya dulu sebelum punya sepatu badminton, saya pakai sepatu ini. Walhasil ini saya jebol nih, karena nggak ada fitur tooth tipnya. Jadi nongol nih. Ininya nongol, rusak di bagian depannya.
Dan yang lebih parah terjadi slip-slip begini nih. Nah, ini cukup bahaya, untung aja nggak kena ankle. Kalau ini udah ada 2 lapis sih, ada outsole sama midsole-nya. Tapi mesh-nya juga banyak banget. Ya kekalahannya di tooth tip sama di pingpong tentu saja nggak ada. Ketiga, proteksi di bagian tengahnya juga nggak ada. Oke. Jadi sepatu 250 ribuan ini menang kalau melawan sepatu-sepatu yang harganya 900 ribuan tapi bukan spek badminton. Terus kalau sepatu yang badminton yang ekonomis sama yang mahal ada bedanya nggak ya? Saya sebenarnya ada 2 di sini. Ada ini yang versi Yonex. Kemudian ini harganya 350 ribuan aja kok. 350 sampai 400 ribu. Kemudian ini Gear Falcon 3, saya beli 850, harga nolbar sekitar 1 sampai 1,2 juta. Ya, kita compare ya. Secara material, nah materialnya itu memang bagusan di sini bahannya nih. Nah ini bagian ini baru saya pakai 2 kali di lapangan plester yang kurang bagus, cat minyak, dan juga di lapangan yang pakai karpet badminton, dan dia nggak ada masalah, dua-duanya keset bagus. Sementara kalau yang ini hanya enak dipakai untuk lapangan badminton yang karpet standar. Kalau dipakai untuk cat minyak, not oke, dia licin. Nah, di proteksinya kalau ini cuma kaku gini aja ya. Kalau ini ada sejenis plastiknya. Ini plastiknya. Outsole sama midsole ini empuk banget. Nah, yang beda lagi, yang mahal sama yang ekonomis. Lihat bentuk konturnya ini. Sementara kalau yang Eagle itu, wah ini dilem sih. Oh di dilem. Itu modelnya biasa aja. Ya. Jadi itu ya perbedaannya antara sepatu yang ekonomis sama yang lumayan mahal. Ini Li-Ning Gear Falcon yang pakai lumayan banyak ya. Leo Rolly Carnando, Gregoria Mariska Tunjung, dan yang paling mantep adalah Anthony Sinisuka Ginting. Cuma kalau Ginting yang versi di sininya warnanya pelangi, bukan kuning stabilo seperti ini. So buat Eagle ini saya memang pilih sepatu yang murah untuk buktiin ke kalian bahwa sepatu yang murah untuk badminton lebih baik daripada kamu pakai sepatu yang mahal tapi bukan dibuat untuk badminton. Semoga ini menginspirasi teman-teman buat beli sepatu badminton. Bukan saya jualan ya, saya nggak jualan sih. Cuma maksudnya saya tuh ngeri aja gitu ngelihat teman-teman yang nggak pakai sepatu badminton tapi main, dan pas main ternyata cedera. Contoh teman saya yang pakai sepatu sepeda untuk main badminton, ternyata selesai itu lecet-lecet karena sepatu sepeda itu kan kayak plastik kaku tuh, itu tajam dan dia lecet. Kemudian ada juga yang pakai sepatu futsal, kemudian dia bilang dia sangat terasa sih getarannya saat itu. Sekarang sudah ada 3 orang teman kantor saya yang main badminton udah mulai rutin dan sudah mau beralih ke sepatu badminton. Masih ada 1 lagi, ntar lagi mudah-mudahan dia mau beralih. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. See you. Dah.